Wow! Jay Itzes dapat pujian maksimal dari media Italia saat bawa Venezia menggulung Palermo di playoff promosi Serie B. Kenapa mereka begitu terpesona? Ini berita mengejutkan. Timnas Indonesia diuntungkan, Irak berada dalam masalah besar. Apakah ini akan mempengaruhi pertandingan? Breaking news, instruksi untuk pemain Indonesia di Eropa tiba lebih awal untuk timnas. Ada strategi apa di balik langkah mendadak ini? Wow! Kabar terpanas proses Calvin Verdonk dan Jens Raven sudah di DPR. Langsung gabung timnas Indonesia di bulan Juni. Penasaran? Cek selengkapnya di sini. Mengejutkan, strategi dahsyat timnas Indonesia hadapi ancaman ketiga dari Irak. Apa yang akan dilakukan untuk balas dendam? Simak rencana spektakuler mereka. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Wow! Jay Itzes dapat pujian maksimal dari media Italia saat bawa Venezia menggulung Palermo di playoff promosi Serie B. Kenapa mereka begitu terpesona? Venezia berhasil memenangkan pertandingan melawan Palermo pada leg 1 semifinal playoff Serie B Selasa dini hari tadi. Pada pertandingan tersebut, bek timnas Indonesia Jay Itzes bermain penuh selama 90 menit dan penampilannya mendapat pujian dari media Italia, Tutto Mercato. Menurut Tutto Mercato, Jay Itzes mendapatkan nilai 6,5 untuk penampilannya, hanya kalah dari Nicolas Pirini, pencetak gol tunggal untuk Venezia, yang mendapat nilai 7. Tampil solid dan kokoh, bek tengah tersebut bermain dengan konsentrasi yang baik dan kekuatan fisik yang tangguh. Demikian ulasan Tutto Mercato mengenai penampilan Jay Itzes dalam pertandingan melawan Palermo. Dia juga tidak terpengaruh oleh provokasi dari penyerang Palermo yang sering menyerangnya dengan cara yang keras, tambahnya. Meskipun bermain sebagai bek tengah selama 90 menit dalam formasi 3 bek, Jay Itzes berhasil menjaga pertahanannya dengan baik. Meskipun harus mendapatkan kartu kuning, penampilannya tetap solid dan tangguh. Di sisi lain, nama Jay Itzes juga dipanggil oleh timnas Indonesia untuk bermain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada tanggal 6 Juni, diikuti oleh Filipina pada tanggal 11 Juni. Namun, pada tanggal 2 Juni, timnas Indonesia akan menghadapi uji coba melawan Tanzania. Jika Venezia berhasil lolos ke final playoff Serie B, maka Jay Itzes masih akan bermain hingga tanggal 2 Juni dan dipastikan ia akan absen dalam pertandingan melawan Tanzania. Ini berita mengejutkan. Timnas Indonesia diuntungkan, Irak berada dalam masalah besar. Apakah ini akan mempengaruhi pertandingan? Timnas Irak menerima kabar buruk menjelang pertandingan lanjutan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai tim terkuat di grup F, timnas Irak telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah memenangkan 4 pertandingan. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Irak terlebih dahulu pada Kamis 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, pada 11 Juni 2024, giliran Filipina yang akan melawan Indonesia. Namun menjelang pertandingan melawan Indonesia, Irak mendapatkan kabar buruk. Tim yang dilatih oleh Jesus Casas tidak bisa menurunkan bintang utama mereka, Ali Al-Hamadi, yang cedera. Penyerang berusia 22 tahun itu harus absen, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga di Olimpiade Paris 2024. Secara resmi, Ali Al-Hamadi akan absen di Olimpiade Paris 2024 setelah menjalani operasi dan membutuhkan waktu pemulihan, demikian laporan surat kabar Irak Ikipro. Ia juga akan absen dari pertandingan timnas Irak melawan Indonesia dan Vietnam. Diketahui Al-Hamadi baru saja menjalani operasi cedera otot aduktor dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 8 minggu untuk pulih.
Breaking news, instruksi untuk pemain Indonesia di Eropa tiba lebih awal untuk timnas. Ada strategi apa di balik langkah mendadak ini? Ketua Badan Tim Nasional Sumarji meminta pemain yang berkarir di Eropa untuk tiba lebih awal demi bergabung dengan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong telah memanggil 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 22 pemain tersebut, 9 diantaranya bermain untuk klub Eropa. Rencananya pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia akan dimulai pada 28 Mei mendatang. Sumarji berharap para pemain dari Eropa bisa datang lebih awal agar bisa bergabung dengan latihan tepat waktu. Semua pemain yang bermain di Eropa diharapkan bisa datang lebih awal sehingga saat TC dimulai pada 28 Mei mereka sudah lengkap. Agenda latihan perdana adalah tanggal 28 Mei, kata Sumarji. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan sisa dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam kesempatan ini, skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya membutuhkan 1 kemenangan atau 3 poin lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga kualifikasi merupakan langkah pertama menuju lolos langsung ke babak penyisihan Piala Dunia 2026. Indonesia harus finish di peringkat pertama atau kedua pada fase ini untuk lolos langsung. Jika tidak, Indonesia harus melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Selain berjuang menuju Piala Dunia 2026, lolos ke putaran ketiga kualifikasi juga memastikan tiket lolos ke Piala Asia 2027. Wow! Kabar terpanas proses Calvin Verdonk dan Jens Raven sudah di DPR. Langsung gabung Timnas Indonesia di bulan Juni. Penasaran? Cek selengkapnya di sini. Naturalisasi 2 pemain keturunan yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Jens Raven, telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kini Calvin Verdonk dan Jens Raven tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi 3 dan 10 DPR. Hal ini diungkapkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Alhamdulillah, tadi saya baru saja menyelesaikan proses ini, kata Dito Aryo Tejo kepada media. Permohonan naturalisasi sudah diajukan kembali ke DPR. Selasa setelah jam kerja, saya akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera diselesaikan sesuai kebutuhan timnas kita, kata Dito Aryo Tejo. Dia menjelaskan bahwa proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven akan terus dipercepat. Dengan demikian, keduanya berpeluang membela Timnas Indonesia pada pertandingan terdekat, yaitu lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kemarin prosesnya tepat waktu, sekarang insya Allah juga akan tepat waktu, jelas Dito. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri saat ini bermain untuk NEC Nijmegen. Sedangkan Jens Raven memperkuat Dordrecht U21 dan bermain di lini serang. Dito menambahkan Timnas Indonesia diyakini bisa mengamankan 2 laga sisa di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menjaga konsistensi, saya yakin progres permainan timnas kita sangat baik dan saya optimis karena kita akan melawan Irak kemudian Filipina, tegas Dito. Dito juga mengakui bahwa tim nasional Indonesia terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Ternyata inilah rahasia di balik pengakuan Sintayong tentang supporter Timnas Indonesia yang bikin merinding. Skuad Garuda siap terbang tinggi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa jumlah supporter skuad Garuda semakin bertambah. Baru-baru ini Coach Sin memimpin Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 di Qatar.
Meskipun jauh dari tanah air, dukungan supporter terus mengalir dan bahkan banyak yang tetap hadir di stadion sampai laga terakhir. Hal yang sama terjadi pada Piala Asia Senior, di mana skuad Garuda mendapatkan dukungan penuh dari para supporter. Dengan penampilan yang bagus, minat para penggemar timnas pun terus meningkat. Shin Tae-yong memahami situasi ini dan mengakui bahwa salah satu faktornya adalah peningkatan kualitas permainan timnas. Kami memiliki pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Ini terjadi karena sepak bola Indonesia terus berkembang sehingga menarik minat lebih banyak orang, ungkap Shin Tae-yong. Dia juga menambahkan bahwa supporter skuad Garuda saat ini adalah salah satu yang terbanyak. Coach Shin menegaskan bahwa timnas akan terus berkembang di masa depan. Saya merasa bahwa jumlah penggemar sepak bola di Indonesia sangat besar. Dengan dukungan mereka, timnas akan semakin baik dan berkembang, jelas Coach Shin. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Shin berharap mereka terus mendapatkan dukungan agar bisa tampil lebih baik di lapangan. Dia juga menegaskan komitmennya dan timnya untuk terus berjuang demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kami membutuhkan dukungan dari para fans sepak bola Indonesia. Semoga sepak bola terus maju, pungkas STY. Mengejutkan, strategi dahsyat timnas Indonesia hadapi ancaman ketiga dari Irak. Apa yang akan dilakukan untuk balas dendam? Simak rencana spektakuler mereka. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dalam laga kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda harus fokus meraih kemenangan dan menghindari kekalahan untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, timnas Indonesia telah 2 kali bertemu Irak, yakni pada laga perdana Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan pertandingan Grup D Piala Asia 2023 di Qatar. Kedua pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan bagi Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong telah melakukan perubahan pemain untuk menghadapi Irak. Beberapa pemain keturunan baru yang memperkuat timnas adalah Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Shin Tae-yong tentu tidak ingin Indonesia kembali kalah dari Irak dalam pertandingan kali ini. Pertemuan sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Kapten Persib Bandung Mark Klok mengingatkan bahwa Indonesia telah 2 kali menghadapi Irak. Klok menyebutkan bahwa timnas Indonesia lebih banyak bermain bertahan melawan Irak. Sayangnya, Mark Klok tidak akan membela timnas Indonesia melawan Irak nanti karena tidak termasuk dalam 22 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Tidak diketahui alasan pasti mengapa ia tidak dipanggil. Saya pikir pada pertemuan pertama di Irak, kami benar-benar tidak beruntung. Kami bermain sangat bertahan dan mereka mencetak 5 gol hanya dari 5 peluang. Sebagian besar gol mereka tercipta karena kesalahan kami, kata Mark Klok. Meskipun tidak dipanggil, Mark Klok memberikan penilaiannya terhadap permainan Irak. Penilaian ini bisa membantu pemain-pemain baru yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Menurut Mark Klok, pemain timnas Indonesia harus memiliki mental yang kuat karena Irak adalah tim yang sangat baik dalam penguasaan bola dan kuat secara fisik. Irak adalah tim yang kuat dan bagus dalam penguasaan bola serta kuat secara fisik. Mereka mempunyai tempo permainan yang tinggi, tegas Mark Klok. Skandal terbaru, Emil Audero dicoret dari timnas Italia untuk Euro 2024. Apakah kini waktunya gabung timnas Indonesia? Terungkap di sini. Media Italia Football Italia melaporkan bahwa Emil Audero tidak masuk dalam skuad sementara timnas Italia untuk Euro 2024. Apakah ini saatnya bagi Emil Audero untuk beralih ke timnas Indonesia dan mendapatkan paspor Indonesia? Football Italia merilis daftar sementara berisi 31 nama pemain yang dipilih oleh pelatih timnas Italia Luciano Spalletti. Dari 31 nama ini, Spalletti akan menguranginya menjadi 23 hingga 26 pemain yang akan dibawa ke Euro 2024 di Jerman yang berlangsung dari 14 Juni hingga 14 Juli 2024.
Dalam daftar tersebut tidak ada nama Emil Audero, penjaga gawang Inter Milan. Kiper yang membantu Inter Milan meraih gelar juara Liga Italia musim ini, kalah bersaing dengan 4 kiper lainnya, yaitu Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi Atalanta, dan Alex Meret. Emil Audero belum pernah dipanggil ke timnas Italia hingga usianya mencapai 27 tahun. Apakah ini saat yang tepat baginya untuk membela timnas Indonesia? Banyak penggemar sepak bola di Indonesia yang berharap Emil Audero mau memperkuat skuad Garuda. Kemampuan dan kualitas Emil Audero sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Menghadapi negara-negara kuat di Asia seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan, timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tambahan. Pada pertengahan April 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bertemu dengan Emil Audero di Milan, Italia. Erick Thohir terlihat berjabat tangan dengan Emil Audero seperti saat mengesahkan pemain keturunan yang siap memperkuat skuad Garuda. Eksklusif, terobosan dahsyat. Timnas Indonesia melesat dalam ranking FIFA, geser Thailand dan Vietnam di penghujung 2024. Apa strategi rahasianya? Secara umum, posisi timnas Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Saat ini Indonesia berada di peringkat 134 dunia, sementara Thailand berada di posisi 101 dan Vietnam di posisi 115. Dalam hal poin di peringkat FIFA, Indonesia juga tertinggal dari kedua rivalnya tersebut. Timnas Indonesia memiliki 1.102 poin saat ini. Tim asuhan Sintayong tertinggal 106,23 poin dari Thailand dan 61,84 poin dari Vietnam yang dijuluki Golden Star Warriors. Namun timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mendapatkan banyak poin karena hampir dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu peluang Thailand dan Vietnam untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat kecil. Thailand akan dipastikan gagal lolos ke babak ketiga jika kalah atau seri melawan Cina pada pertandingan kelima grup C yang berlangsung pada Kamis 6 Juni 2024. Begitu pula dengan Vietnam, mereka akan dipastikan gagal lolos jika Indonesia menang melawan Irak pada 6 Juni 2024. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia direncanakan akan dimulai pada September 2024. Selain itu masih ada 3 FIFA Matchday dalam kurung September, Oktober, dan November 2024 yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Dengan asumsi timnas Indonesia mendapatkan tambahan 30 poin di setiap FIFA Matchday, mereka bisa mengumpulkan total 120 poin hingga akhir tahun ini dengan catatan memenangkan semua pertandingan. Peluang timnas Indonesia untuk meraih banyak poin akan semakin besar jika Jairo Riedewald, Mes Hilgers, Kevin Dix, dan Ole Romenye bergabung dengan skuad Garuda sebelum September 2024. Di sisi lain, Thailand dan Vietnam hanya akan bermain dalam pertandingan uji coba biasa yang poinnya tidak sebesar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada akhir tahun 2024, timnas Indonesia bisa menyalip atau setidaknya mendekati peringkat FIFA Thailand dan Vietnam. Malik Rizaldi, sensasi baru di Liga 1. Dipanggil Sintayong untuk beraksi di timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Apa rahasia kesuksesannya? Malik Rizaldi menjadi sorotan pada laga leg kedua semifinal Liga 1 antara Borneo FC dan Madura United yang digelar pada Minggu 19 Mei lalu. Bermain sebagai winger kanan, pemain berusia 27 tahun ini mencetak 2 gol, membantu Madura United menang atas Borneo FC. Kemenangan ini memastikan Madura United lolos ke final Liga 1 musim ini setelah sebelumnya juga menang di leg pertama semifinal. Secara statistik, penampilan Malik Rizaldi sangat baik bersama Madura United musim ini.
Dari 34 pertandingan di Liga 1 musim ini, ia mencetak 13 gol dan memberikan 4 assist. Gol-gol yang dicetaknya pun banyak terjadi saat melawan tim besar seperti PSM Makassar, Borneo FC, dan Dewa United. Kini muncul pertanyaan apakah Malik Rizaldi akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina. Meski peluangnya kecil, ada kemungkinan tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa akan ada penambahan 2 pemain untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Salah satu slot tersebut mungkin diisi oleh Malik Rizaldi, terutama karena timnas Indonesia kehilangan satu winger, Witan Sulaiman, yang harus menjalani ibadah haji. Di media sosial, pelatih Shin Tae-yong juga didorong untuk memanggil Malik Rizaldi ke skuad Garuda. Banyak yang berharap ada tempat untuk Rizaldi, meski mungkin bukan di starting lineup, setidaknya sebagai bentuk penghargaan atas penampilannya yang impresif di Liga 1. Namun melihat daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, tidak ada satupun pemain yang bermain di Championship Series Liga 1. Padahal, ada beberapa pemain langganan timnas Indonesia di klub-klub yang berpartisipasi dalam Championship Series tersebut, seperti Mark Klok, Edo Febriansah, dan Rahmat Irianto dari Persib Bandung, serta Nadeo Argawinata dan Komang Teguh dari Borneo FC. Menggemparkan, media Vietnam berani sombong meski bersaing dengan timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Apa yang mereka rahasiakan? Detailnya akan membuatmu terkejut. Media Vietnam Soha VN tidak merasa khawatir meskipun timnas Vietnam tergabung dalam grup yang sulit di Piala AFF tahun 2024, termasuk berada satu grup dengan timnas Indonesia. Menurut Soha, timnas Vietnam seringkali berhasil melaju ke babak selanjutnya setiap kali tergabung dengan tim-tim kuat di fase grup. Sesuai jadwal undian Piala AFF tahun 2024 akan dilakukan di Hanoi, Vietnam pada Selasa hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum undian dilakukan, AFF telah membagi 10 negara peserta ke dalam 5 pot, masing-masing pot berisikan 2 negara. Penentuan pot ini didasarkan pada pencapaian di 2 edisi terakhir Piala AFF. Hasilnya, Vietnam dan Thailand berada di pot 1, Indonesia dan Malaysia di pot 2, Filipina dan Singapura di pot 3, Myanmar dan Kamboja di pot 4, serta Laos dan Brunei Timor Leste di pot 5. Berdasarkan penentuan pot tersebut, Vietnam berpotensi satu grup dengan timnas Indonesia dan Filipina, seperti halnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun meskipun tergabung dalam satu grup dengan timnas Indonesia, Soha VN tidak merasa khawatir. Undian Piala AFF, alasan pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik tidak perlu khawatir dengan grup neraka, tulis Soha dalam judul artikel mereka. Dengan pembagian pot tersebut, Vietnam bisa kembali bertemu dengan timnas Indonesia sejak fase grup. Sejarah Piala AFF menunjukkan bahwa timnas Vietnam pernah menjadi juara saat tergabung dalam grup neraka bersama Thailand dan Malaysia di fase grup. Karena itu terlalu mengkhawatirkan grup neraka adalah sesuatu yang tidak masuk akal, jelas Soha VN. Menarik untuk menantikan tim mana yang akan keluar sebagai juara Piala AFF tahun 2024. Apakah timnas Indonesia mampu meraih trofi perdana di ajang Piala AFF?